Caranya Hosiana. Kalau kita menerima sanjungan ya atau pujian, yang kita rasakan kan pasti senang gitu ya. Kita dipuji orang ya udah pasti senang dong. Ada perasaan berbunga-bunga atau ada perasaan happy gitu ya. Tidak mungkin ada orang yang ketika disanjung atau diberikan pujian itu kemudian menjadi marah ya, atau kemudian menjadi tidak senang. Saya jamin, saya yakin kita semua pasti kalau dipuji, kalau disanjung sama orang lain itu pasti emosi yang keluar adalah emosi senang. Nah, tapi saudara-saudara, hati-hati, karena perasaan senang itu bisa memanipulasi kita. Ada kan orang yang bilang bahwa ketika orang memuji kita, ketika orang menyanjung kita, itu berarti ada maunya gitu ya. Atau biasanya sih kalau orang suami istri atau berpacaran gitu ya, terus tiba-tiba biasanya laki-lakinya sih, biasanya si cowoknya ini, wah kamu cantik sekali hari ini, masakanmu enak sekali, itu kan biasanya istrinya atau si perempuannya nanya, kamu bikin salah apa hari ini gitu ya, atau ini lagi ada maunya nih gitu ya. Nah saudara-saudara, kadang-kadang sanjungan atau pujian yang kita terima itu tidak tulus ya, tidak genuine gitu ya, tidak tulus. Apalagi kalau kita bicara pujian atau sanjungan yang kita terima mungkin di tempat kerja ya, atau di tempat-tempat lain selain dari di keluarga. Apalagi kalau kita bicara kehidupan di dunia politik, wah kalau di politik itu luar biasa, sanjung menyanjungnya, saling memuji satu sama lain gitu ya. Saya dulu belajar kalau di politik itu tidak ada kawan, tidak ada lawan gitu ya. Hari ini berteman, hari ini saling memuji, tahun depan bisa jadi saling tikam satu sama lain gitu ya, saling menusuk. Nah saudara-saudara, masalahnya secara psikologis orang itu ketika disanjung, ketika dipuji, itu efeknya sangat besar sekali. Ya, sanjungan itu bisa membuat seseorang ini memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi. Ya, bagaimana tidak? Misalnya kita diminta untuk pelayanan jadi lektor gitu ya, atau jadi PNJ. Kemudian setelah kebaktian, setelah pelayanan sudah dilakukan, kemudian datang bertubi-tubi pujian, wih hebat sekali tadi, baca lektornya bagus, bisa dipahami, bisa dimengerti. Nah, apakah itu tidak menjadi motivasi ya, untuk kita kemudian mau untuk berpelayanan terus, mau untuk melakukan hal yang sama ya. Nah tapi itu juga saudara-saudara, pujian dan juga sanjungan itu kalau dilakukan secara terus-menerus atau kalau diterima secara terus-menerus, ya itu rasanya mungkin bisa jadi sesuatu yang biasa-biasa aja ya, karena sudah biasa kita terima. Nah misalnya saudara, hampir setiap hari banyak orang yang memuji saya ganteng gitu misalnya loh ya, ini menurut keyakinan saya. Nah kalau itu setiap hari saya terima ya, bukan tidak mungkin saya merasa biasa-biasa saja atas pujian itu, atau bahkan saya merasa bahwa itu ternyata adalah hinaan gitu ya, bukan lagi pujian. Nah saudara-saudara, jadi pujian dan juga sanjungan
yang diberikan oleh orang lain itu kadang-kadang kita sedikit sulit untuk membedakannya, ya. Namun mungkin kita bisa lihatlah dari siapa yang memberikan pujian dan sanjungan itu. Ya, kita harus bisa melihat apakah pujian itu diulang-ulang secara konsisten atau pujian itu betul-betul tulus datang dari orang lain, atau justru pujian itu hanya datang saat kita sedang butuh bantuan. Nah, saudara-saudara, pujian yang datang saat kita sedang butuh bantuan atau saat orang lain itu sedang butuh bantuan terjadi ketika Yesus masuk ke Yerusalem. Ya, pada saat itu Yesus masuk ke Yerusalem, banyak sekali orang yang mengeluh-elukannya. Ya, daun-daun palem itu dilambaikan sebagai pertanda penyambutan sebagai seorang pembesar, dan bahkan dituliskan juga bahwa sejumlah orang itu rela menghamparkan pakaian mereka untuk diinjak oleh keledai yang membawa Yesus ke Yerusalem. Ya, Hosana bagi anak Daud. Ya, saudara-saudara, kalau kita ada di atas keledai itu, ya, kalau kita yang duduk di atas keledai itu, dan kemudian orang banyak menyambut kita sedemikian meriah, ya, mungkin tadi saya dan iring-iringan penatua dan petugas itu sedikit merasakanlah bagaimana ketika sedang berjalan, kemudian orang-orang itu bernyanyi Hosana Hosana, ya, daun palemnya dilambaikan. Bukankah menjadi ujian, ya, bagi kehidupan kita? Bagaimana perasaan kita gitu ya? Banyak orang yang memimpikan momen seperti ini. Ketika saat itu Yesus masuk ke Yerusalem, semua orang berteriak Hosana. Hosana itu kan bahasa Indonesianya selamatkanlah kami. Jadi orang banyak pada saat itu merasa bahwa Yesus ini bisa menyelamatkan mereka. Nah, tetapi teriakan yang dilakukan oleh orang-orang pada saat itu di Yerusalem, hosananya itu supaya Yesus menyelamatkan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Ya, supaya Yesus bisa menjadi Mesias mereka di dunia, menjadi raja, tetapi di dunia raja Israel, raja orang Yahudi. Ya, mereka salah mengira kehadiran Yesus di dunia. Karena selama ini mereka dijajah oleh bangsa Romawi, atau mungkin sebelum-sebelumnya mereka selama ini mengalami penderitaan, tiba-tiba muncul sosok Yesus yang membawa mujizat, yang membawa pengusiran setan, pemulihan penyakit, bahkan terakhir kita lihat orang mati bahkan bisa dibangkitkan. Ya. Ekspektasi utama mereka adalah Yesus ini bisa jadi raja politik. Wah, saudara-saudara bisa bayangkan kalau Yesus jadi raja politik pada saat itu, mungkin kerajaannya di dunia itu tidak ada masalah, ya, karena rajanya aja luar biasa di dunia. Jadi kita lihat ya bagaimana dari sekian banyak pujian dan sanjungan yang terjadi atau yang diberikan kepada Yesus, itu maksud dan tujuannya adalah supaya Yesus menjadi Mesias politik. Tidak ada yang tulus memuji dan berterima kasih kepada Yesus. Nah, saudara-saudara, orang banyak pada saat itu tidak mengenali Yesus. Kenapa? Karena kebanyakan dari mereka menyanjung dan memuji Yesus itu karena ada maksud tertentu. Tadi ya, niat untuk menjadikan raja atas Israel. Nah, saudara-saudara, Hosana anak Daud itu seharusnya diteriakkan atau dinyanyikan itu bukan dalam suasana sukacita, tetapi Hosana itu seharusnya sesuatu yang
baunya itu penuh dengan permintaan tolong gitu ya. Hosana gitu ya, selamatkanlah kami. Jadi sebetulnya tidak ada kesukacitaan di sana ketika Yesus masuk ke Yerusalem ya. Hosana yang diteriakkan itu bentuknya adalah permintaan tolong kepada dia pada saat itu ya. Nah, tapi sungguh ironi bagaimana orang-orang Israel pada saat itu di Yerusalem secara khusus yang meminta tolong kepada Yesus, entahlah untuk menjadi raja di dunia, jadi mesias politik atau apapun itu, tiba-tiba berubah pikiran. Ya, terjadi perubahan drastis dari Hosana anak Daud berubah menjadi salibkan dia, salibkan dia. Ya, sesuatu yang tadinya dieluk-elukan, pujian yang datang kepada Yesus, sanjungan yang datang itu berubah menjadi cacian dan olok-olokan. Ya. Nah, saudara, tapi hati-hati sebelum kita menghakimi, sebelum kita melihat atau mengkritik penduduk Yerusalem yang dengan sekejap mata berubah, lebih baik kita introspeksi diri kita dulu. Ya, bukankah ini juga cerminan diri kita? Kadang-kadang kita memuji, menyanjung Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi, sang penebus, banyak sekali gelar-gelar lainnya. Tapi itu terjadi ketika kehidupan kita sedang baik-baik saja dan keinginan kita terlaksana. Bagaimana kalau sebaliknya? Kalau kita harus menanggung penderitaan, kalau kita punya doa yang sudah lama tidak dikabulkan, kemudian hidup ini mungkin terasa tidak adil, atau mungkin dunia seakan-akan membenci kita, bukankah pujian kita juga bisa mendadak berubah menjadi caci maki dan pengkhianatan? Nah, saudara-saudara, tapi di sini kita bisa lihat bagaimana janji Allah itu terpenuhi dalam diri Yesus. Di dalam prosesi dia memasuki Yerusalem, ya, dia tidak berusaha untuk menuruti ambisi pengikutnya atau pemujanya pada saat itu. Yesus berjalan dalam ketaatan, ya, memasuki Yerusalem yang penuh dengan penderitaan. Dia pasti tahu benar, ya, ketika bertubi-tubi difitnah, ketika direkayasakan sehingga ia disalibkan, ia tidak membela diri sama sekali. Ya. Terus saudara, kebenaran itu selalu menemukan jalannya. Pilatus bahkan sama sekali tidak menemukan alasan untuk menghukum mati Yesus. Nah, istri Pilatus saja mengatakan bahwa dia mengalami mimpi sehingga dia menderita gara-gara Yesus mau dihukum. Ya, saudara-saudara, Pilatus pun yang tahu kebenaran, tapi demi keselamatan posisinya dan demi menyenangkan orang banyak, ia memilih untuk membungkam dan menyangkal kebenaran yang dia ketahui. Nah, tapi saudara-saudara, juga kita jangan buru-buru menghakimi dan juga menyalahkan Pontius Pilatus, karena bagaimana kalau kita yang berada di posisinya? Dapatkah kita tetap berpegang teguh pada kebenaran? Saudara, di negeri ini tidak kurang banyak orang yang tahu etika, moral, dan kebenaran. Ya. Hampir semua orang saya rasa mengerti apa itu etika, apa itu moral, dan juga nilai-nilai kebenaran. Namun tidak semua orang atau tidak banyak yang bersedia untuk melakukannya dalam kehidupannya. Saudara, jadi kita lihat ya, ada kekecewaan yang terjadi dari orang-orang banyak pada saat itu ketika melihat bahwa Yesus ternyata bukan menjadi mesias politik mereka, tapi Yesus datang ke dunia itu untuk urusan yang lebih besar daripada itu, tetapi mereka tidak bisa melihatnya. Makanya dihasutlah oleh para pemimpin Yahudi sehingga Yesus ini akhirnya disalibkan. Nah, peristiwa ini mengajarkan kepada kita tentang bahayanya iman kita yang penuh dengan euforia, tapi tidak ada pengenalan akan diri Yesus.
Makanya kita harus mengenal siapa yang kita sembah. Kita harus mengenal siapa Allah yang kita puji dan puja. Saudara-saudara, Yesus itu diam, dia tidak membela diri bukan karena kehabisan kata-kata, tetapi justru tindakan yang syarat dengan makna. Ya, ini penggenapan dari nubuat di Yesaya 53 ayat 7. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, ia tidak membuka mulutnya. Yesus tahu bahwa jalan ke Yerusalem itu adalah penggenapan janji Allah, dan disinilah ia menyerahkan diri untuk menanggung dosa manusia. Yesus punya pilihan untuk membalas atau membela dirinya, ya. Bahkan Yesus punya kesempatan untuk bisa membebaskan dirinya. Tetapi kalau itu dia lakukan, salib itu tidak akan terjadi. Ya. Saudara-saudara, ada kalanya kita juga mungkin tidak perlu bereaksi dan tidak perlu berargumen terhadap komentar orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Kita fokus saja pada pekerjaan kita fokus pada apa yang sedang kita lakukan. Ya, sama seperti Yesus yang fokus pada ketaatan terhadap kehendak Bapa untuk sebuah misi penyelamatan. Ya, Yesus tidak mengejar pada yang terlihat benar, tetapi apa yang benar di hadapan Allah. Nah, Bapak, saudara-saudara sekalian, manusia itu seringkali mencari kemuliaan di dalam euforia, sehingga membuang energinya untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan pengakuan. Nah, mungkin itu bisa membuat seseorang menjadi mulia, bisa menjadi senang gitu ya, tetapi sayang sekali itu hanya sesaat. Yesus mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kemuliaan yang dia miliki itu melampaui segala sesuatu yang ditawarkan di dunia. Ada kalanya kita diam saja, kita tidak usah membela diri kita. Ada saatnya juga penderitaan itu mampir dalam hidup kita dan kita tidak usah menyesalinya. Ya saudara-saudara, ada saatnya kita disalahpahami, ada saatnya kita dituduh. Ya tidak usah sedih, karena Yesus mengajarkan bahwa dalam ketaatan, ya, dalam konsistensi, maka janji Allah itu bisa terpenuhi. Kita sudah menyaksikan pemenuhan janji Allah. Kita akan memperingatinya dan merayakannya di minggu yang akan datang lewat kematian dan kebangkitan Kristus yang sama-sama akan kita rayakan. Dan dari situ kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana pemenuhan janji Allah itu nyata, bukan hanya pada saat Yesus disalibkan, tapi juga bagi kita sekarang, saat ini. Maka saudara-saudara, maka teruslah taat, teruslah mengejar kemuliaan yang sejati, karena Yesus sendiri yang sudah mengajarkannya, Yesus yang memberikan contoh bagi kita tinggal melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati.